Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Pasti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Sebentar lagi kita mau mulai kebaktian sekolah minggu ini. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk ikuti Tante Eka berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu. Sepanjang malam kami beristirahat. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan, pimpin kami satu persatu anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu yang maha tinggi Tuhan. Berikan kami sukacita, berikan kami hati yang menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami memulai ibadah sekolah minggu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin. Nah, siapa yang di sini mengaku anak sekolah minggu? Kita semua pasti anak sekolah minggu. Tante Eka hari ini mau ajak kita nyanyikan anak sekolah minggu, dengar-dengarlah. Yuk kita bawa lagu ini ya. Yang di rumah yang ada tangannya bawa tangan semua kan, tangannya nggak mungkin ditinggalkan. Kita mau tepuk tangan, kita berdiri ya, nggak duduk. Tuh Tante tahu loh ada yang di kasur bobok-bobok. Ayo semua bangun, kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi ya, tepuk tangan semua. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Tante Eka hari ini mau ajak kalian untuk memuji Tuhan dengan sukacita lebih lagi. Yo kita mau nyanyi ganti lagu apa ya? Masih ingat lagu Oh Sukacitamu? Yo kita mau naikkan lagu pujian Oh Sukacitamu. Kalau sukacita itu berarti senyum loh. Enggak mencucu. Ya kita senyum. Sukacita. Sukacita, oh sukacitaku, pam 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 pam. Yuk kita mau nyanyikan ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia
Udah capek belum memuji Tuhan? Tante Eka di sini sendirian ngos-ngosan loh. Kalian di rumah ngos-ngosan gak memuji Tuhannya? Kalau kalian ngos-ngosan berarti kalian benar-benar memuji Tuhan. Tapi kalau kalian gak ngos-ngosan berarti kalian gak benar-benar memuji Tuhan nih. Nah, sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Siapkan hati kita mau memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu melindungi kita. Katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di semua diangkat menyembah Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru
Tuhan, buat hari ini, buat pagi ini Tuhan. Engkau mengajarkan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk benar-benar menyembah-Mu Tuhan, memuji Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami Bapa, karena Engkau sungguh luar biasa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memimpin anak-anak-Mu ya Bapa, semuanya ya Bapa. Engkau menghindarkan dari segala virus-virus, dari segala sakit penyakit Tuhan, dari segala yang tidak menyenangkan Tuhan. Mungkin Bapa, banyak di antara kami Bapa yang sudah lelah, sudah bosan Tuhan dengan keadaan ini Bapa. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin guru kami Tante Yustin Tuhan, yang akan membawakan firman-Mu. Urapi beliau Bapa dengan roh yang maha tinggi dari Engkau Tuhan. Biarlah apa yang diucapkan hamba-Mu Bapa dapat kami dengar, kami lakukan Bapa, dan menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Bagi yang percaya katakan amin. Lukas 15 ayat 7a. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 15 ayat 7a. Demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Halo anak-anak, apa kabar? Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk belajar firman Tuhan. Sebelum itu, yuk sama-sama kita akan belajar ayat Mas minggu ini. Ayat Mas minggu ini akan kita hafalkan bersama teman kita dari kelas Yohana, yaitu Cila. Kalian belajar bersama-sama Cila dan jangan lupa ikutin gerakannya ya. Silakan Cila. Ya, bagus. Dihafalin ya anak-anak ya. Nah, cerita untuk minggu ini adalah tentang seorang bapak yang sangat kaya raya. Bapak itu punya 2 orang anak. Anak yang pertama adalah si sulung dan anak yang kedua adalah si bungsu. Nah, si bungsu itu sukanya bersenang-senang. Sukanya bermain-main sepanjang hari. Suka berbuat semau hatinya sendiri. Walaupun dikasih nasihat sama ayahnya, tapi si bungsu gak peduli. Pada suatu hari, si bungsu berpikir, ayahku itu kan hartanya banyak. Baiklah, aku akan meminta sebagian harta ayahku untuk kupakai bersenang-senang. Benar anak-anak. Kemudian si bungsu memaksa ayahnya menyerahkan sebagian harta kekayaannya untuk diserahkan kepada si bungsu. Setelah si bungsu menerima sebagian harta ayahnya, kemudian si bungsu tanpa memperdulikan ayahnya yang sedih, dia pindah ke kota lain yang jauh dari tempat tinggalnya. Di kotanya yang baru itu, si bungsu setiap hari bersenang-senang. Setiap hari bersama teman-temannya, si bungsu mengadakan pesta. Wah, dia membeli semua barang yang dia inginkan. Dia membeli rumah yang bagus. Kemudian menghambur-hamburkan uangnya. Nah, uangnya yang banyak dipakai terus lama-lama habis. Iya. Nah, pada saat itu terjadi bencana kelaparan di tempat si bungsu tinggal.
si bungsu yang sudah gak punya apa-apa lagi, jubahnya yang bagus sudah dijual, perhiasannya sudah dijual, rumahnya sudah dijual. Si bungsu hidup menderita, dia kelaparan. Kemudian si bungsu mencari pekerjaan di sana di sini, tapi tidak ada yang mau menerima si bungsu. Sampai suatu saat si bungsu mendapat pekerjaan, yaitu menjaga dan memberi makan babi. Nah, si bungsu saking kelaparannya, ketika memberi makan babi dengan ampas babi, dia sampai ingin ikut makan karena tidak ada yang memberi dia makan. Kemudian dia ingat akan bapaknya. Dulu di rumah bapakku, para pelayan aja dapat tempat tinggal, pakai baju yang bersih, makan dengan kenyang. Sekarang aku di sini gak punya tempat tinggal, gak punya baju yang bagus, bajunya compang-camping. Aku juga kelaparan. Baiklah, aku pulang ke rumah bapakku. Walaupun aku nanti sebagai pelayan di rumah bapakku, setidaknya aku bisa makan kenyang. Akhirnya si bungsu memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Si bungsu kemudian berjalan pulang ke kota di mana bapaknya itu tinggal. Nah, bapaknya yang di rumah, bapak si bungsu, ketika dari jauh dia melihat orang, dia lihat, kok seperti anakku ya? Seperti anakku si bungsu. Setelah dia yakin itu adalah anaknya si bungsu, bapak ini langsung berlari untuk mendekati si bungsu. Ketika sudah sampai dekat, bapak ini langsung memeluk dan mencium si bungsu. Bapak ini gak peduli si bungsu yang kotor, yang bajunya compang-camping, yang bau. Si bungsu pun menangis dalam pelukan papanya. Si bungsu berkata, "Ayah, aku menyesal. Aku telah berbuat dosa. Aku telah melakukan kesalahan. Ampuni aku, Bapak. Biarkan aku tinggal di rumahmu sebagai pelayan. Aku ingin tinggal di rumahmu." Tapi bapaknya tidak memperdulikan kata-kata si bungsu. Bapak itu kemudian memanggil pelayannya. Kemudian dia berkata, "Sini, bawa jubah yang paling bagus. Kenakan pada anakku ini. Ambil cincin, kenakan di jari tangan anakku. Dan ambil sepatu, kenakan juga di kaki anakku. Setelah itu pergilah, cari lembu yang gemuk, yang tambun. Kemudian masaklah. Hari ini kita akan berpesta karena anakku yang hilang kini telah kembali." Wah, bapak ini sangat bersukacita menerima anaknya yang kembali. Anak-anak, ketika si bungsu menyadari kesalahannya, kemudian dia kembali ke rumah bapaknya dan meminta maaf, memohon ampun. Bapaknya dengan penuh kasih akan mengampuni, memaafkan, bahkan menerimanya kembali dengan sukacita. Senang ya anak-anak ya, jadi si bungsu ya, dimaafkan dan diterima kembali dengan sukacita. Anak-anak, si bungsu itu seperti halnya kita, adalah gambaran diri kita. Kadang kita itu lebih suka, lebih memilih untuk bersenang-senang, bermain-main, bertindak sesuka hati kita tanpa memperdulikan nasihat dari orang tua, tanpa memperdulikan firman Tuhan. Sebagai contoh, misalnya anak-anak suka bermain-main, main apa aja. Misalnya main game online atau lihat film di YouTube. Tuh asik sekali kan? Nah, kalau orang tua kita, papa atau mama bilang, udah yuk berhenti dulu, istirahat dulu, nanti lagi. Yuk
kerjain PR-mu dulu yuk, mainnya berhenti dulu. Nah, kadang kita nggak suka, kadang kita nggak mau, bahkan kadang kita marah. Padahal kalau kita keasikan bermain, kita sering lupa waktu, kita sering lupa makan segala, sampai kita lupa ngerjain tugas-tugas kita. Ada yang sama kayak gitu nggak? Nah, jika kita menyesal, menyadari kesalahan kita, kemudian kita minta maaf, maka orang tua kita yang mengasihi kita pasti akan memaafkan kita. Demikian pula dengan Tuhan Yesus. Jika kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan dan kita menyesal, kita bisa meminta maaf atau memohon ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan yang penuh kasih akan memaafkan kita. Dan anak-anak, jika anak-anak sudah minta maaf, sudah menyadari kesalahannya, jangan diulang lagi ya. Nah, yuk sekarang kita mulai belajar dengar-dengaran dan taat akan orang tua kita. Dan kita juga belajar dan taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Seperti lagu yang tadi telah kita nyanyikan. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya ya. Anak-anak di sini mau nggak masuk surga dan terima upah dari Tuhan Yesus? Mau? Ya, semuanya mau kan? Untuk itu kita harus dengar-dengaran dan taat akan firman Tuhan. Kita juga harus dengar-dengaran dan taat akan nasihat orang tua kita. Oke? Ya, yuk kita akan berdoa bersama semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Kita doa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang kami terima pada hari ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah kami yang sangat mengasihi kami. Allah kami yang mau mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak yang manis, yang dengar-dengaran dan menurut akan firman Tuhan. Ajar kami juga untuk menjadi anak yang mau dengar-dengaran dan menurut kepada orang tua kami. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan kami telah memberi kami orang tua yang mengasihi kami, yang mau selalu menasihati kami dan menjaga kami. Kiranya Engkau Tuhan selalu memberkati orang tua kami, memberkati pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan juga memberi orang tua kami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk tugas minggu ini, anak-anak bisa membuat doa ya, buat orang yang mengasihi kita, buat papa mama kita, bisa juga buat kakek nenek kita ya. Doanya bisa doa minta Tuhan melindungi mereka, memberkati mereka. Bisa juga bersyukur karena Tuhan memberi orang tua yang mengasihi dan selalu memberi nasihat kepada kita. Terserah anak-anak mau doa apa untuk orang yang mengasihi kita. Anak-anak bisa ditulis di kertas, bisa juga kalian membuat video singkat. Dan jangan lupa untuk dikirimkan ke guru kelas masing-masing paling lambat hari Selasa. Oke? Ya. Sebelum kita akhiri, yuk kita sama-sama akan menyaksikan teman-teman kita yang telah mengerjakan tugasnya minggu lalu. Sampai bertemu minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Dah.